Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 20650 Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang interface microcontroller dan robotika. Tren industri elektronika dengan IT. Aplikasi berbasis controller atau microcontroller. Yang kedua, aplikasi harus mendukung antarmuka dengan USB. Yang ketiga, aplikasi dapat dikontrol atau dipantau dengan software visual. Yang keempat, ada aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Berikutnya, daya yang dibutuhkan rendah, harga harus kompetitif. Selanjutnya ada kompetensi nasional. SKKNI pemrogramer memiliki salah satu subkompetensi, yaitu yang pertama programmer embedded, yaitu orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian pemrograman ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrocontroller untuk keperluan industri. Selanjutnya ada developer aplikasi embedded dan kontrol, yaitu sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Berikutnya ada pengusaha aplikasi elektronika atau peluang besar, sistem minimum kit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Selanjutnya ada peneliti aplikasi embedded dan kontrol, robotika dan instrumentasi, sistem kontrol, wireless application, dan lain-lain. Selanjutnya engineering atau teknisi profesional, menggunakan software Visual Basic, .NET, C++, Visual, C, Java, Assembly, dan lain-lain. Berikutnya peluang karir di bidang TI berbasis elektronika. Kunci sukses menguasai elektronika, terapan, dan TI. Software ada Assembly plus C, bahasa C atau C++, Basecamp AFR, pemrograman dan interfacing mikrocontroller, kemudian Visual Basic .NET 2005, Visual C .NET 2005, dan Borland Delphi, Java, kemudian SQL Server atau Oracle, dan MySQL. Hardware-nya yaitu pemrograman dan interfacing mikrocontroller dan PLC, teknologi GSM dan CDMA. Berikut ini adalah bidang elektronika saat ini. Selanjutnya, chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umumnya sudah mencakup, yang dimana ada CPU, RAM, ROM, EEPROM, tidak semua, serial atau paralel, timer. Mengapa mikrocontroller? Sehingga dimungkinkan membangun aplikasi single chip atau aplikasi dengan hanya sebuah chip. Kemudian ini adalah mikrocontroller umum. Kemudian berbagai mikrocontroller yang dimana ada mikrocontroller Atmel. Contohnya seperti berikut. Kemudian ada mikrocontroller PIC. Contohnya sebagai berikut. Kemudian ada mikrocontroller basis step. Contohnya seperti berikut. Mikrocontroller MAXIM. Contohnya seperti berikut. Ada mikrocontroller Motorola. Contohnya sebagai berikut. Kemudian ada mikrocontroller Renesas. Contohnya seperti berikut. Kemudian ada aplikasi mikrocontroller yaitu robotika, home remote system, industrial control, kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player. Kemudian ada antarmuka PC. Selanjutnya pertimbangan memilih mikrocontroller, di mana ada ketersediaan IC dan pemrograman, harga, banyaknya pengguna lingkungan Anda, kemudian mendukung ADC atau pengubah analog ke digital, dan fitur lainnya. Bahasa pemrograman assembly C basis. Berikut ini adalah mikrocontroller AFR Atmega 8535.
AFR Atmega 8535, yaitu pertama saluran 10 sebanyak 32 buah, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Kemudian ADF atau analog to digital converter 10 bit sebanyak 8 channel. Kemudian SRAM sebesar 512 bit. Kemudian ada memori flash sebesar 8 KB dengan kemampuan read, write, dan dapat ditulis ulang. EEPROM sebesar 512 bit yang dapat diprogram saat operasi dan dapat ditulis ulang. Kemudian ini adalah arsitektur CPU AFR. Perbandingan mikrokontroler Atmel. Berikut ini adalah Minsys microcontroller Part 3. Pengubah analog ke digital. Dasar kendalinya, kemudian yaitu operasi pulsa, fungsinya, kemudian display LCD, desain robot sederhana, kemudian desain robot, kemudian ada penerapan pada robot, selanjutnya sistem minimum mikro, kemudian dasar pemrograman, kemudian ada kompilasinya, ISP software, mengisi memori mikrocontroller, mengisi dengan file HEX, mikrocontroller PIC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.